Jumpa lagi Sobat Bola Merah Putih. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut ini. Diam-diam Maes Hilgers ungkap isi hatinya. Jawaban mengejutkan untuk fans yang menghinanya. Dulu jadi andalan STY, kini Rafael Struijk justru tersingkir? Fakta pahit era Kluivert. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Diam-diam Maes Hilgers ungkap isi hatinya. Jawaban mengejutkan untuk fans yang menghinanya. Maes Hilgers akhirnya buka suara, dan ucapannya bikin banyak orang terdiam. Setelah jadi sasaran kritik tajam usai timnas Indonesia dihajar Jepang 0-6, bek naturalisasi ini memilih untuk tak membalas dengan kemarahan. Justru sebaliknya, Hilgers menyampaikan pernyataan yang jujur, emosional, dan mengejutkan. Pertandingan melawan Jepang pada 10 Juni 2025 di Suita Stadium menjadi titik paling panas dalam karirnya bersama Garuda. Itu adalah laga keempatnya bersama timnas, dan rekor yang mengikutinya sangat pahit. Belum pernah menang, 1 kali imbang, 3 kali kalah. Ekspektasi besar karena statusnya sebagai pemain Eropa langsung berubah jadi tekanan hebat. Tapi Maes tak lari. Dalam wawancaranya dengan media Belanda, Voetbal International, ia justru menyampaikan kekaguman dan rasa hormat terhadap Indonesia. Di tengah hujan kritik, ia mengaku bangga mengenakan seragam merah putih. Bukan basa-basi, tapi dari lubuk hati yang dalam. Saya bangga dengan orang-orang Indonesia. Mereka punya kesopanan dan rasa hormat yang sudah mulai hilang di Eropa. Itu hal yang saya sangat kagumi, ujar Hilgers serius. Bukan hanya itu, ia juga mengaku bahwa pengalaman bermain untuk timnas Indonesia memberinya nuansa baru dalam hidupnya sebagai pesepak bola. Ia menggambarkannya sebagai dunia yang sama sekali berbeda, penuh gairah, cinta terhadap sepak bola, dan sambutan masyarakat yang luar biasa. Ucapan itu datang bukan dari pemain yang sedang di puncak, tapi dari pemain yang sedang ditekan. Dan disinilah letak kekuatannya. Ia tetap memeluk identitas barunya sebagai bagian dari Indonesia, meski sedang berada di titik terendah. Kontraknya di FC Twente masih berlaku hingga pertengahan 2026. Namun klub sudah memberi lampu hijau jika ada tawaran yang cocok. Bisa jadi, hijrah ke klub baru justru membuka jalan bagi Hilgers untuk tumbuh lebih matang dan kembali membuktikan kapasitasnya di level internasional. Kini semua tergantung waktu. Jika terus diberi kepercayaan, babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 bisa jadi panggung pembuktian. Maes tak bicara besar, tapi dia sedang menunggu saat yang tepat untuk mengubah pandangan dari pemain yang diragukan menjadi sosok yang dibutuhkan. Dan bagi para fans, mungkin ini waktunya untuk berhenti menghakimi dan mulai mendukung. Karena perjalanan belum selesai. Dan kadang, pemain terbaik bukan yang langsung bersinar, tapi yang tetap berdiri meski diterpa badai. Dulu jadi andalan STY, kini Rafael Struijk justru tersingkir? Fakta pahit era Kluivert. Dulu dielu-elukan sebagai motor serangan timnas Indonesia, Rafael Struijk kini justru terpinggirkan. Sosok yang dulu jadi pilihan utama Shin Tae-yong, kini hanya jadi cadangan di bawah asuhan Patrick Kluivert. Apa yang sebenarnya terjadi? Saat STY masih menukangi timnas, Struijk nyaris tak tergantikan. Ia memang bukan pemain yang rajin mencetak gol, tapi perannya vital, berlari tanpa bola, menekan sejak lini depan, dan membuka ruang bagi rekan-rekannya. Gaya mainnya yang penuh energi sangat cocok dengan strategi cepat dan intens milik STY. Namun semuanya berubah sejak Kluivert datang. Dalam 4 laga awal pelatih anyar itu, Struijk hanya dimainkan 1 kali, dan itu pun hanya 1 babak. 3 pertandingan berikutnya, ia bahkan tak diberi kesempatan 1 menit pun. Padahal Struijk bukan pemain sembarangan. Ia sudah berjuang sejak usia muda, ikut memperkuat timnas U20, U23, hingga senior. Tapi semua pengorbanan itu tampaknya belum cukup untuk menarik perhatian sang pelatih baru. Kluivert justru lebih banyak menurunkan wajah-wajah lain seperti Ragnar Oratmangoen, Marcelino Ferdinand, dan bahkan memberi debut untuk pemain baru seperti Beckham Putra. Apakah Struijk tak cocok dengan filosofi baru? Atau memang performanya sedang menurun? Yang pasti, satu hal yang jadi sorotan adalah minimnya kontribusi gol. Di era Kluivert, lini serang dituntut untuk tajam dan efektif.
Dan itulah kelemahan terbesar Struijk, kerja kerasnya belum cukup diimbangi dengan ketajaman. Jika ingin kembali bersinar, Struijk harus menjawab semua keraguan ini. Ia butuh klub yang memberinya menit bermain reguler dan kesempatan untuk membuktikan bahwa ia bukan sekadar pelari, tapi juga finisher yang mematikan. Karirnya belum berakhir, tapi jelas, Struijk kini sedang diuji, bukan hanya oleh pelatih, tapi juga oleh waktu dan persaingan yang semakin ketat di tubuh Garuda. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.